Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saifullah, SPI, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurhasia dari kelas 6C dengan NIM 44432-115. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengujian Aktivitas Ekoenzim dalam Memperbaiki Karakteristik Limbah Cair Tahu Menggunakan Kiambang Salvinia molesta sebagai solusi ramah lingkungan dan ekonomis. Di sini, limbah air tahu menurut Yudhistira et al. 2016, limbah tahu adalah bahan atau materi buangan yang timbul akibat kegiatan produksi tahu yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Limbah cair tahu berupa sisa air perendaman, sisa air tahu yang tidak menggumpal, serta limbah cair keruh berwarna muda kekuningan atau keabu-abuan yang apabila dibiarkan akan menjadi hitam dan berbau busuk, yang mengakibatkan dampak signifikannya berupa bau tidak sedap, kesehatan kepada manusia, pencemaran sungai, dan kualitas air. Sebagai solusinya yaitu saya membuat inovasi pembuatan ekoenzim mengacu pada Rahmawati et al. 2016. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu menguji aktivitas ekoenzim dalam memperbaiki karakteristik limbah cair tahu menggunakan Kiambang Salvinia molesta sebagai solusi ramah lingkungan dan ekonomis. Manfaat penelitian memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap industri tahu dalam proses mengelola limbah cair tahu. Penelitian ini bisa memberikan masukan yang berharga dalam pengelolaan limbah cair tahu menjadi dasar untuk penelitian berkelanjutan. Di sini juga penelitian terdahulu saya mengambil dua penelitian, yaitu dari Erika et al. Yang dimana aplikasi 30 tanaman kiambang dapat meningkatkan konsentrasi DO dan menurunkan TTS limbah cair tahu pada hari ke-7. Aplikasi tanaman kiambang hanya efektif digunakan pada air limbah dengan pH asam sampai hari ke-7. Sedangkan menurut Widyastuti et al., yang dimana penggunaan ekoenzim kulit buah dan sayuran pada limbah cair tahu menurunkan BOD, COD, dan TSS pada penambahan 10% dengan waktu tinggal 20 hari dengan masing-masing kadar penurunan 79,75%, 41,38%, dan 77,45%. Di sini ada metode penelitian, di mana saya akan meneliti di bulan Agustus sampai Desember 2024. Pembuatan ekoenzim Kiambang ini dilakukan di Laboratorium Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan pengambilan sampelnya yaitu limbah cair tahu yang diambil yang berlokasi di Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Dan tempat pengujian kualitas airnya itu ada di Laboratorium Produksi dan Lingkungan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Di sini juga ada alat dan bahan. Bisa dilihat di sini ada alat galon, baskom, timbangan kamera digital, pH meter, DO meter, termometer, spektrometer, botol sampel, gunting, gelas ukur, saringan, gelas kimia, pipet tetes, labu Erlenmeyer, botol Winker, dan inkubator. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu kiambang, tanaman kiambang, limbah cair tahu, molase, air, sarung tangan lateks, ikan nila, dan adapun NaThio, Ki, MnSO4, H2SO4, NaOH, HgSO4, dan K2CR202.
Di sini pun ada prosedur penelitian, yang dimana yang pertama kita mengambil kiambang, lalu mencucinya, lalu memotong dan menimbang tanaman kiambang beserta molase. Setelah itu memasukkan kiambang, air, dan molase ke dalam galon yang sudah dibersihkan tentunya, dan aduk rata dan tutup galon selama 3 bulan. Kenapa selama 3 bulan? Karena di sini akan difermentasi selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu, 1 minggu awalan itu selalu dibuka tutupnya karena untuk membuang gas yang ada di dalam galon tersebut. Lalu untuk kedua minggunya yaitu seminggu sekali. Yang ketiganya yaitu 2 minggu sekali, dan yang keempatnya yaitu sebulan, seperti itu. Ini pembuatan ekoenzim dari tanaman kiambang. Di sini pun ada rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan, 4 kali ulangan dengan waktu tinggal selama 15 hari. Di sini ada 4 perlakuan, yaitu A0 yang dimana 1000 ml limbah cair tahu tidak diberi ekoenzim, yang dimana berarti ini adalah kontrol. Yang kedua, perlakuan kedua yaitu A1, pemberian 400 ml ekoenzim pada 1000 ml limbah cair tahu. Perlakuan ketiga A2, pemberian 600 ml ekoenzim pada 1000 ml limbah cair tahu. Dan yang keempat A3, pemberian 800 ml ekoenzim pada 1000 ml limbah cair tahu. Metode penelitian yang diambil yaitu ada parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Yang dimana parameter fisika di sini ada suhu, warna, dan bau. Sedangkan parameter kimia di sini ada oksigen terlarut, pH, TSS, BOD, COD, dan amonia. Sedangkan parameter biologi yaitu menggunakan atau menguji ketahanan hidup ikan. Yang dimana di sini saya akan mengujinya pada ikan nila. Karena ikan nila juga di sini ikan yang hidup ada di sungai. Nah, sedangkan saya menganalisisnya itu menggunakan analisis data menggunakan Microsoft Excel dan software SPSS uji ANOVA dengan selang kepercayaan 95%. Apabila hasil berbeda nyata, akan dilanjut dengan uji Duncan. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Di sini ada referensi sumber penelitian saya, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.